Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pemrograman paralel kami dengan tema yang sama, yaitu klasifikasi penyakit jantung seperti tema yang di pembelajaran mesin. Nah, sebelum kami memulai presentasi demo programnya, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, M. Akbar Ramadan dengan NPM 132. Saya Waode Virus dengan NPM 111. Saya Fahran Mauna dengan NPM 44. Nah, di sini kami mengangkat tema yang sama, yaitu klasifikasi penyakit jantung dengan datasetnya itu dari UCI Heart Disease. Boleh langsung saja untuk OD dipersilakan untuk membacakan library-nya apa aja. Nah, baik, jadi yang pertama di sini ada import pandas atau PD. Jadi dia itu memanggil pandas untuk baca atau olah data frame. Lalu yang kedua itu ada import numpy atau NP. Di sini itu dia memanggil numpy untuk operasi numerik tersebut. Nah, untuk yang ketiga di sini ada import IO atau time atau random. Di sini untuk IO itu dia membaca file binary. Lalu untuk time tersebut dia itu menghitung lama proses. Nah, lalu di bawah ini ada from train test split. Di sini tuh fungsinya untuk split train atau tes tersebut. Lalu di bawahnya ada import decision tree classifier. Di sini tuh dia model decision tree. Lalu yang ketiga di sini ada import paralel. Dia itu menjalankan secara paralel. Lalu di bawahnya ini ada from Google Colab atau import file gitu. Dia itu untuk mengupload file dari Colab tersebut. Nah, untuk yang pertama di sini ada upload and load dataset. Nah, untuk yang upload ini dia itu membuka dialog upload file dari komputer tersebut. Lalu untuk file name-nya ini di sini tuh dia mengambil nama file yang baru diupload. Lalu di bawahnya ada kolom tersebut. Dia itu mencakup jadi dari age itu sampai target dia mencakup definisi nama kolom dari dataset tersebut. Lalu di sini ada df yang dia itu membaca CSV. Lalu di sini ada df replace itu dia itu membersihkan data atau mengubah angka tersebut. Lalu di sini ada df target, dia itu targetnya itu dijadikan sebagai biner tersebut. Nah, untuk tanda X di sini tuh dia adalah fitur input di mana dia tuh semua kolom kecuali target tersebut. Lalu ada Y-nya di sini tuh adalah label output di mana dia itu adalah sebuah kolom target. Habis itu di sini ada print dataset berhasil dimuat, itu dia adalah info data dari semua total. Nah, di bawahnya juga ada print data train, itu dia info pembagian dari data tersebut. Lalu yang kedua ada definisikan fungsi training. Nah, yang untuk dev train model ini dia itu membuat fungsi training di parameter run ID. Lalu untuk startnya ini dia itu adalah catat waktu mulai. Lalu ada model decision tree classifier ini, dia itu adalah model decision tree. Setelah itu ada model fit, dia itu adalah training model dengan tata train. Lalu di bawahnya ada ACC, itu adalah hitung akurasi di data test tersebut. Setelah itu ada durasi, di mana dia itu menghitung lama waktu training. Setelah itu yang paling bawah ada return. Nah, di mana dia itu adalah hasil dari ID run, akurasi, lalu durasi tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh M. Akbar. Nah, kita lanjut untuk yang pertama. Ini yang pertama kita ngeprint dari secara sekuensial. Itu dengan bentuk satu core. Jadi kita mulai dari start sequence-nya itu time.time itu apa. Jadi maksudnya time.time itu mencatat waktu mulai eksekusi. Jadi per bagian itu eksekusinya itu dicatat waktunya. Nah, terus lanjut ke hasil sekuensial nih. Nah, untuk hasilnya ini kita aturnya di range dalam kurung 50. Nah, kita bisa ngedit 50 nih sesuai apa yang kita mau. Mau 50, mau 100, itu kita settingnya di situ. Terus lanjut untuk total sekuensial ini dari waktu yang kita mulai eksekusi itu dikurangin dengan waktu startnya. Nah, untuk rata-rata sekuensial ini dia lebih ke menghitung rata-rata akurasi dari semua hasilnya. Nah, terus lanjut lagi ke tampilkan hasil dalam bentuk tabel. Nah, jadi dia tuh dari kita hitung waktu per bagian itu, kita akan menampilkan hasil sesuai dengan total waktu yang telah di outputnya gitu. Kita buat
tabel dengan library Panda tadi, data frame, agar hasilnya itu lebih tersusun rapi dan berurutan. Nah, terus dengan tabel Panda ini kita bisa men-setting sesuai dengan kolom run, akurasi, dan durasi. Jadi kita menampilkan hasil run-nya itu, terus hasil akurasinya dan durasinya. Lalu mencetak total waktu dari akurasi tersebut dengan format 4F. Nah, maksud 4F ini apa? Jadi 4F itu kita nyeting 0 yang di belakang angka durasinya kan, pasti angka durasinya itu 0, sekian sekian sekian. Nah, karena nggak mau banyak nolnya, jadi kita setting jadi 4 aja gitu. Lanjut ke bagian yang menjalankan tugas secara paralel. Nah, ini menjalankan tugas secara paralel ini kita pakai 4 core. Terus yang pertama tadi hasil ringkasan ini kita buat untuk tabel akhirnya. Nah, terus kita mulai dari ini di hasil par ini. Hasil paralel kan ada namanya paralel dan delay. Tadi kan udah dibaca tuh sama si Waude. Kita pakai library joblib. Itu pakai paralel dan delay. Maksudnya buat apa? Jadi waktu menjalankan train modelnya tadi secara bersamaan itu kita ada delay-nya gitu. Nah, secara bersamaan di 4 core CPU-nya. Terus di sini kita lihat di dalam kurung paralelnya ada namanya end jobs sama dengan 4. Itu 4 tuh berarti 4 pekerjaan tuh dijalankan secara paralel gitu. Untuk delay-nya ini dia menyiapkan setiap tugas agar bisa dijalankan secara paralel dan di looping. Oke. Lanjut untuk total par-nya itu time.time dikurang start par itu maksudnya itu dia selisih antara waktu per detiknya dengan startnya gitu. Terus untuk selisih sama dengan total sequence dikurang total par itu dia selisih antara lebih ke membandingkan dari sekuensial, waktu total sekuensial dengan waktu total paralel gitu. Nah, jika hasilnya positif, maka paralel lebih cepat. Jika negatif, paralelnya lebih lambat gitu. Nah, ntar hasil ringkasannya itu bisa disimpan di tabel ringkasan akhir yang di atas awal di paralel tadi dengan hasil underscore ringkasan sama dengan ya gitu. Terus lanjut ke hasil akhirnya. Nah, ini kita dari hasil tadi kita tampilin hasil detailnya gitu. Hasil detail dari paralel dengan si sequence berdasarkan kolom run, akurasi, dan durasi gitu. Jadi kita menampilkan total waktu paralelnya berapa dengan catatan 4F. Ya berarti belakang koma itu ada 4 nolnya biar bisa enak dilihat. Soalnya kan pasti banyak tuh. Terus lanjut ke akurasi rata-rata juga sama. Rata-rata paralel, rata-rata ininya apa sequence-nya, terus hasilnya baru disebutin dari selisih kedua ininya tersebut. Boleh langsung lanjut ke ringkasan hasil eksperimennya. Jadi ringkasan hasil eksperimennya nih dia lebih ke menampilkan perbandingan hasil keseluruhan antara eksekusi sekuensial dengan 1 core dengan 3 percobaan eksekusi paralel 3 core. Nah, tabel ini nih menunjukkan waktu, akurasi, dan perbedaan performanya. Nah, untuk kolom keterangannya ini dia menambahkan apakah paralel itu lebih cepat atau lebih lambat dari sekuensial. Nah, boleh langsung ke outputnya aja, boleh? Oke. Karena tadi codingnya udah dijelasin oleh kedua teman saya, mungkin lebih jelasnya kita running aja ya. Di sini kita play. Nah, jadi pertama-tama tuh kita upload dulu untuk datasetnya. Di sini pilih file. Kita pilih datasetnya yang ini untuk data klasifikasi jantungnya. Nah, di sini pertama-tama dataset berhasil dimuat sebanyak 237, data trainnya 237 untuk dataset 60. Nah, yang pertama kan kita sekuensial nih. Menjalankan tugas secara sekuensial, yaitu berurutan dengan 1 core. Maka di sini kita tadi pakai 50 data. Di sini yang pertama dapat 0,006 sekian detik sampai 50 itu kita dapat total waktu sekuensialnya 0,2988 detik dengan akurasi rata-rata 0,7827 detik. Nah, yang kedua di sini kita pakai tugas secara paralel dengan 4 core. Untuk percobaan pertama, di sini kita dapat total waktu paralelnya itu 5,9286 detik dengan akurasi rata-rata sama tadi 0,7827. Di atas juga. Di sini kita dapat 5,6298 detik lebih lambat. Untuk paralel yang kedua sama masih di running 50.
Di sini dapat total waktu paralelnya 0,649 detik dengan akurasi rata-rata sama 0,787 detik dengan hasilnya 0,3461 detik lebih lambat. Untuk percobaan yang ketiga kali, di sini dapat total waktu paralel yaitu sebanyak 0,488 detik dengan akurasi rata-rata sama 0,78 detik dengan hasilnya itu 0,189 detik lebih lambat. Nah, di sini ada tabel ringkasannya yaitu yang sekuensial tadi kita dapat 0,2988 detik, yang paralel yang pertama dapat 5,9286 detik, paralel 2 0,449 detik, paralel 3 0,4844 detik. Dengan keterangan yang ini. Nah, kenapa yang awal ini bakalan lebih lambat? Karena percobaan pertama tuh biasanya kena overheat inisiasi worker. Jadi bisa makan waktu 3-5 detik lah, lebih lama gitu. Ibaratnya kayak dipanasin dulu. Nah, untuk proses selanjutnya dia bakalan udah kayak anget gitu lah, udah lebih warm karena dia udah tercharge gitu dan dia udah siap. Jadi hasilnya jauh lebih cepat. Nah, bukti kan di sini 5 detik, di sini jadi 0,34 detik dan makin lama makin lebih cepat lagi. Itu. Nah, itu kan kalau kita pakai 50 data ya. Gimana kalau misalnya kita ubah ke datanya yang lebih banyak gitu. Misalnya diubah jadi 150 data. Kita play. Kita upload lagi, pilih dataset yang tadi. Nah, di sini yang sekuensial dia dapat 2,6596 detik dengan akurasi rata-rata sama 0,7840 detik. Dan untuk yang paralelnya di percobaan pertama dapat 1,2349 detik. Dan yang kedua dapat 1,973 detik, yang ketiga dapat 1,26 detik. Nah, di sini dia dapatnya jauh lebih cepat. Yang pertama dia 1,4247 lebih cepat, yang ke ini 14623 lebih cepat, yang ketiga 1454 lebih cepat. Nah, kesimpulannya tuh dia kalau datanya makin banyak, dia bakalan lebih cepat gitu. Jadi lebih berasa lah kalau di paralel dibanding kalau datanya lebih sedikit. Itu. Mungkin itu aja sih kalau untuk hasil outputnya. Nah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.